Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang pada perdagangan hari Jumat naik lumayan tinggi dan ternyata pendapatan dan laba bersih tahun 2024 naik sangat tinggi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham cuan yang pada perdagangan hari Jumat kemarin naik 14% lebih ke harga 8.325. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal, cuan memang saat ini masih bergerak sideways. Sebelumnya di bulan Februari, cuan sempat melemah mengetes zona support 6.500 sampai 6.800, bisa bertanda rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 8.400 sampai 8.500, cuan gagal break. Dan bisa kita kembali melemah ke zona support ini. Sampai saat ini zona ini masih berupa zona support lumayan kuat, cuan masih bisa bertahan dan saat ini kembali naik mengetes resisten sekitar 8.400 sampai 8.500. Kenaikan 14% ini memang karena ada sentimen pendapatan cuan cetak rekor dan laba juga yang tertinggi. Jadi bisa kita lihat untuk pendapatannya naik 700% lebih secara tahunan dibandingkan Ryan di tahun 2023. Dan untuk laba bersih juga bisa kita lihat cuan juga mencatatkan kenaikan setinggi 929% lebih dibandingkan tahun 2023. Jadi karena itu kenaikan hari Jumat lumayan tinggi, plus jika kita perhatikan broker summary, asing satu minggu terakhir kembali masuk akumulasi saham cuan setelah sebelumnya terus keluar. Di broker summary pun terpantau kenaikan 14% lebih ini ada akumulasi. Jadi secara teknikal memang saat ini belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi ini menarik, sampai saat ini zona support 6.500 sampai 6.800 masih berupa support lumayan kuat. Beberapa kali bisa kita lihat cuan masih bisa bertahan dan sempat di bulan Desember berhasil break kedua garis EMA dan naik sangat tinggi menuju harga 15.000. Saat ini memang belum berhasil break 8.400 dan garis EMA 150 di 8.950. Dan karena secara teknikal saat ini masih bergerak sideways, saya lihat cuan masih ada potensi untuk minggu depan break harga 8.400 menuju target terdekatnya itu di sekitar garis EMA 150 sampai 9.000 untuk target jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini cuan selama masih kuat di atas 6.500 masih sangat layak untuk di hold karena memang sampai saat ini masih berupa support kuat. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham cuan, menurut saya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 8.400 dengan target swing jangka pendek di garis EMA 150 sampai garis EMA 50 di sekitar 9.375. Atau tunggu terkoreksi ke zona 7.800 sampai 8.000. Apabila cuan terkoreksi tapi masih kuat berada di atas zona ini, menurut saya masih bisa coba pantau the entry di sekitar 7.800 sampai 7.800 sampai 8.000. Kan selama masih kuat di atas zona ini, minimal cuan masih ada potensi melanjutkan high low-nya. Tapi jika terpantau ternyata minggu depan mencoba break 8.400 gagal dan malah turun kembali di bawah 7.800, tetap secara teknikal masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali menuju zona support ini. Sekarang kita coba lihat saham TPA. TPA hari Jumat juga bergerak naik walaupun kenaikannya tidak setinggi saham cuan. Bisa kita perhatikan TPA naik 2% lebih ke 7.300. Cara teknikal jika kita perhatikan hampir mirip juga dengan saham cuan. Cara teknikal yang masih sideways dan untuk support kuat TPA bisa kita lihat di sekitar 6.500. Karena beberapa kali mengetes 6.500, TPA masih bisa bertahan dan rebound. Sempat bisa kita lihat beberapa kali naik di atas garis EMA 50-150, tapi mencoba naik di atas 8.500 sampai 8.600, TPA gagal break dan kembali berada di bawah kedua garis EMA. Satu minggu ini, TPA mencoba untuk rebound dari 6.800, tapi saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50 di 7.400. Jadi TPA walaupun naik tetap harus hati-hati karena bisa kita perhatikan di sini. Asing terpantau keluar pada kenaikan 2% lebih ini setelah sebelumnya atau satu minggu terakhir ini mulai masuk. Tapi di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi memang jika kita perhatikan pemberitaan, memang Bapak Prajogo terpantau melego 23,2 juta saham TPA dengan tujuan free float. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, pengendalinya melepas di sekitar harga 7.028 sampai 7.410.
Dan jika kita perhatikan tujuannya adalah untuk menambah free float. Dan memang cara pergerakan TPA juga memang masih belum oke. Jadi jika terpantau minggu depan ternyata masih gagal naik di atas garis EMA 150, secara teknikal juga saya lihat masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke 6.800 sampai 6.500. Jadi selama masih gagal break oleh garis EMA, belum bisa kita konfirmasi uptrend walaupun cara pergerakan mulai membaik. Sekarang kita lihat saham PTRO. PTRO juga menarik, bisa kita lihat sebelumnya sempat terkoreksi dan sempat turun bawah harga 3.000. Jadi sempat mendekati harga 2.740. Tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break harga 3.000-nya. Hari Rabu masih bisa bertahan di sekitar 3.000, hari Kamis kembali rebound. Tapi hari Jumat turun 0,59% ke 3.360. Dengan candle memang tidak begitu oke. Candle merah dan shadow ke atas. Jadi secara teknikal memang PTRO saat ini masih sideways dan harga 3.000 masih berupa support yang lumayan kuat. Kan beberapa kali mengetes 3.000, PTRO masih bisa bertahan dari rebound. Dan garis EMA 50 pun di sekitar 3.250 sebenarnya ini masih berupa daerah support. Jadi walaupun sempat berada di bawah garis EMA 50 dan hari Rabu ditutup di bawah garis EMA 50, tapi karena ini candle hijau dan bisa kita lihat kembali rebound. Dan untuk tren jangka menengah bisa kita perhatikan untuk PTRO di bawahnya masih ada garis EMA 150 sebagai daerah support di sekitar 2.400. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham PTRO, musa patokan saat ini di harga 3.000. Selama PTRO tidak terkonfirmasi break 3.000, cara teknikal masih akan sideways cenderung uptrend. Dan jika kita perhatikan untuk PTRO, pada penurunan hari Jumat, ASI memang terpantau satu minggu ini terus keluar. Tapi di broker summary terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk PTRO karena candle hari Jumat tidak begitu oke, saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi ke garis EMA 50 sampai 3.200. Jadi tak harus hati-hati. Apabila ternyata PTRO kembali melemah dan malah turun di bawah garis EMA 50, tetap masih ada potensi untuk kembali turun mengetes daerah support di harga 3.000 ini. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham PTRO di sekitar harga 3.000 dan ternyata hari Senin masih lanjut turun, musa pertimbangkan untuk take profit apabila PTRO gagal bertahan di atas garis EMA 50 minggu depan. Sedangkan untuk yang ingin coba pantau dan entry saat ini untuk PTRO bisa lebih oke adalah wait and see kembali ke target terdekat di 3.200 sampai garis EMA 50. Apabila minggu depan terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan, baru coba entry di sekitar daerah support. Jika terpantau tembus 3.200, coba tunggu di harga 3.000. Jadi wait and see di support mana PTRO bisa bertahan dari rebound. Tapi jika terpantau ternyata minggu depan lanjut turun dan 3.000 terlewati, sebaiknya jangan entry. Secara teknikal ada potensi untuk mulai patah tren afternya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.